Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap tarikan nafasmu adalah tanda kehidupan yang Allah tiupkan ke dalam dirimu? Setiap helaan nafas adalah zikir yang tersembunyi. Dia yang maha hidup. Ketika nafasmu kau sadari dan hatimu tertuju hanya kepadanya, saat itulah dirimu menyatu dalam kesadaran ilahi. Bukan berarti kamu menjadi Tuhan, tapi kamu menyadari bahwa hidupmu sepenuhnya bersumber darinya. Disitulah kedamaian sejati lahir, saat nafas dan Allah menyatu di dalam diri. Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk hidupmu, hanya untuk mendengarkan suara nafasmu sendiri yang keluar masuk tanpa henti, seakan menjadi irama lembut yang terus mengingatkan bahwa kamu masih hidup atas izin Allah? Setiap tarikan nafas adalah isyarat halus dari Tuhan, tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bersyukur, dan untuk kembali mengingat siapa yang sesungguhnya menghidupkanmu. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa kehidupan ini bergantung pada sesuatu yang begitu sederhana, satu hembusan udara. Dan ketika nafas itu berhenti, maka berhentilah segala ambisi, keinginan, dan rencana yang kita anggap penting. Namun jarang sekali kita sadar bahwa setiap nafas yang keluar masuk adalah bentuk kasih sayang Allah yang terus berulang tanpa henti. Coba rasakan. Saat kamu menarik nafas perlahan, udara masuk membawa ketenangan yang tak terlihat, seolah ada rahmat Allah yang mengalir ke seluruh tubuhmu. Dan saat kamu menghembuskannya, seolah seluruh beban, kesedihan, dan keresahan ikut keluar bersama udara itu. Di antara dua nafas itulah, antara hidup dan mati, tersimpan rahasia besar kehidupan. Tidak ada satupun nafas yang keluar tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun udara yang masuk tanpa kehendaknya. Setiap detik hidupmu sebenarnya adalah pertemuan tanpa henti antara ruh dan rahmat. Seringkali manusia merasa kuat, merasa berkuasa, merasa mampu melakukan apa saja, padahal satu nafas saja yang tersendat sudah cukup membuatnya tersadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Allah ingin kita memahami kelembutan hidup melalui nafas, agar kita tidak sombong, agar kita tahu bahwa setiap helaan udara bukan datang dari tubuh ini, melainkan dari kasih Allah yang menuntun setiap detik keberadaan kita. Nafas itu seperti jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia ruhani, dan siapa yang mampu menyadari maknanya akan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Karena sejatinya, setiap nafas adalah panggilan lembut dari Allah untuk kembali mengenalnya. Ketika kamu sadar akan setiap nafasmu, kamu sedang belajar mengenal dirimu sendiri, dan mengenal dirimu adalah langkah pertama menuju mengenal Tuhanmu. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Dan dari nafas yang begitu lembut itu, Allah menunjukkan betapa dekat Dia dengan dirimu, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Maka setiap kali kamu merasa lelah, duduklah sejenak, tariklah nafas dalam-dalam, dan sadari bahwa udara yang kamu hirup bukan sekadar oksigen, tapi kehidupan yang dititipkan. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah zikir tanpa kata. Zikir yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang dan jiwa yang sadar. Nafas adalah tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk bersyukur, untuk mencintai, dan untuk memperbaiki diri. Dan ketika kamu benar-benar memahami makna itu, kamu akan tahu bahwa hidup ini sesungguhnya tidak pernah jauh dari Allah. Bahkan setiap nafasmu adalah bukti bahwa Dia selalu bersamamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap tarikan dan hembusan nafasmu sebenarnya adalah bentuk zikir yang paling murni? Zikir yang tidak menggunakan lisan, tidak terdengar oleh telinga, tapi bergema di dalam jiwa yang sadar akan kehadiran Tuhannya. Setiap kali kamu menarik nafas, disitulah nama Allah bergema lembut dalam dada, dan saat kamu menghembuskan nafas, jiwamu seolah berkata, Dia yang maha hidup. Inilah zikir yang terus berlangsung tanpa henti. Bahkan ketika bibirmu diam dan pikiranmu lupa, tubuhmu tetap berzikir dengan cara yang paling sunyi. Begitulah Allah menanamkan tanda-tanda kebesarannya dalam dirimu, agar engkau selalu ingat meski dalam diam. Coba rasakan dengan penuh kesadaran. Saat udara masuk ke paru-parumu, seolah ada kehidupan baru yang ditiupkan ke dalam ruhmu. Dan ketika kamu menghembuskannya, seolah kamu melepaskan segala ego,
segala keinginan, dan segala kesombongan yang menutupi hatimu dari cahaya Allah. Itulah sebabnya para sufi menyebut nafas sebagai zikir tersembunyi. Zikir yang tidak dibuat-buat, karena ia sudah menjadi bagian dari keberadaanmu. Tidak perlu kata, tidak perlu suara, cukup dengan kesadaran bahwa setiap nafas adalah pujian baginya. Setiap hembusan udara adalah tasbih, setiap tarikan nafas adalah tahlil, dan setiap detak jantung yang mengikuti irama nafas itu adalah tahmid yang tidak pernah berhenti. Jika kamu mampu menyadarinya, maka seluruh tubuhmu akan menjadi alat zikir yang hidup. Kulitmu, darahmu, bahkan jiwamu sendiri ikut memuji kebesaran Allah. Dan ketika zikir ini hidup di dalam dirimu, kamu tidak lagi memerlukan tempat khusus untuk berzikir, karena seluruh dirimu telah menjadi tempat suci yang dipenuhi dengan kehadiran Allah. Zikir melalui nafas bukan sekadar teknik pernapasan yang menenangkan, tetapi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana setiap tarikan udara menjadi jembatan antara dirimu dan Tuhanmu. Ketika kamu bernafas dengan menyebut namanya, kamu tidak hanya mengingat Allah dengan pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Zikir itu menyatu dengan darahmu, mengalir bersama kehidupanmu, dan menembus ke dalam hatimu yang paling dalam. Di sanalah zikir menemukan maknanya yang sejati, bukan hanya pengulangan kata, tetapi kehadiran cinta yang hidup di setiap nafas. Maka saat kamu gelisah, kembalilah pada nafasmu dan sadari bahwa di sanalah Allah bersemayam dalam kelembutannya. Setiap tarikan nafas yang kamu sadari adalah sapaannya yang halus, dan setiap hembusan yang kau lepaskan adalah jawaban lembutmu kepadanya. Begitulah zikir sejati berlangsung, bukan hanya di masjid, bukan hanya di waktu tertentu, tapi di setiap detik kehidupan yang kamu jalani. Karena sejatinya, selama kamu masih bernafas, kamu sedang berzikir kepadanya, dan selama kamu masih sadar akan zikir itu, berarti Allah masih menuntunmu untuk tetap dekat dengannya. Ketika kamu mulai menyadari bahwa setiap nafasmu adalah zikir, setiap udara yang masuk dan keluar adalah tanda kasih-Nya, maka sesuatu yang halus akan tumbuh di dalam dirimu. Sebuah kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh, bahwa Dia selalu bersamamu di setiap detik kehidupanmu. Kesadaran ini bukan datang dari pikiran, bukan hasil dari logika, melainkan muncul dari kedalaman hati yang sudah lelah mencari di luar dan akhirnya menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Kamu mulai memahami bahwa seluruh hidup ini adalah pantulan dari kehendak-Nya, dan tidak ada satu pun yang terjadi tanpa izin dan pengetahuannya. Di saat itu, kamu tidak lagi melihat dirimu terpisah dari Allah, tapi sebagai ciptaan yang terus bernafas dalam lautan kehadiran-Nya. Kamu tidak lagi merasa sendiri, karena kamu tahu setiap tarikan nafasmu adalah sambungan antara rohmu dan Sang Pencipta. Kesadaran ini membuat hatimu melembut, matamu menjadi lebih tenang, dan langkahmu lebih perlahan. Segala sesuatu yang dulu terasa berat kini menjadi ringan, karena kamu tahu bahwa tangan Allah selalu menyertai setiap gerakanmu. Kamu berhenti melawan hidup, berhenti mengeluh, karena kamu mulai menyadari bahwa semua yang terjadi, bahkan hal yang kamu sebut ujian, adalah cara Allah membawamu lebih dekat padanya. Dan perlahan, kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan itu lahir dari penyerahan, bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena hatimu sudah berhenti menggenggamnya. Kamu mulai melihat bahwa Allah tidak hanya hadir di sajadah, tapi juga di udara yang kamu hirup, di langkah yang kamu tempuh, di tatapan orang-orang yang kamu temui, bahkan dalam keheningan malam yang sunyi. Setiap hal di dunia ini menjadi cermin yang memantulkan cahayanya, dan kamu mulai melihat keindahan Allah dalam setiap hal kecil yang sebelumnya kamu anggap biasa. Disitulah kesadaran mulai menyatu, bukan menyatu secara jasmani, tapi dalam rasa, dalam pandangan, dalam pemahaman yang mendalam bahwa tiada yang wujud kecuali karena kehendak-Nya. Dalam momen seperti itu, kamu tidak lagi sekadar mengingat Allah, tapi kamu hidup di dalam ingatan itu. Zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas, tapi menjadi keadaan, menjadi napas dari hidupmu yang sesungguhnya. Kamu hidup di tengah dunia, tetapi hatimu telah tenang dalam genggamannya. Kamu bergerak, bekerja, berbicara, namun di dalam dirimu
ada kesadaran yang berbisik lembut bahwa semua ini berjalan bukan karena kekuatanmu, melainkan karena Allah yang menggerakkan segalanya. Dan ketika kesadaran itu benar-benar tumbuh, kamu akan memahami makna dari kalimat yang sering diucapkan para arif, tiada yang ada kecuali Allah. Bukan berarti kamu lenyap secara wujud, tapi egomu melebur, hatimu tunduk, dan jiwamu menyatu dalam kesadaran ilahi yang penuh cinta. Di saat itu, kamu mulai merasa ringan, karena yang tersisa hanyalah kehendaknya yang bekerja melalui dirimu. Kamu tidak lagi mengejar ridha manusia, karena kamu sudah cukup dengan kehadiran Allah di dalam dirimu. Inilah saat di mana nafas dan Allah menyatu, bukan secara jasmani, tapi secara ruhani, saat kesadaranmu tenggelam dalam lautan kasih, dan hatimu bernafas bersama namanya. Ketika kesadaranmu telah menyatu dengan kehadiran Allah, perlahan kamu mulai merasakan bahwa dirimu yang dulu, yang penuh keinginan, ketakutan, dan kebanggaan, mulai melebur. Kamu menyadari bahwa selama ini, rasa aku yang begitu kuat telah menjadi hijab antara dirimu dan Tuhanmu. Setiap keinginan untuk diakui, setiap rasa ingin mengendalikan, setiap kelekatan terhadap dunia, ternyata adalah tembok yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati. Namun, ketika engkau mulai melihat segalanya dengan pandangan ruhani, dinding itu mulai runtuh, dan yang tersisa hanyalah kelembutan, keheningan, dan rasa pasrah yang mendalam. Inilah awal dari hilangnya diri, bukan karena kamu berhenti ada, melainkan karena kamu mulai memahami bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah semata. Kamu berhenti mengatakan, aku melakukan ini, atau aku yang berhasil, karena kamu tahu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Semua gerak, semua langkah, semua keputusan yang dulu kamu banggakan, kini terasa kecil dan fana. Kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang menegakkan kehendakmu, tapi tentang menundukkan diri di bawah kehendaknya. Kamu tidak lagi memaksa dunia untuk berjalan sesuai keinginanmu, karena kamu tahu dunia ini hanya bergerak sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan Allah jauh sebelum kamu dilahirkan. Dalam keadaan ini, hati terasa begitu ringan. Ego yang selama ini menuntut, yang ingin menang, yang ingin dipuji, perlahan memudar seperti kabut yang hilang disapu cahaya matahari. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu tahu Allah telah melihat hatimu, dan itu sudah cukup. Kamu tidak lagi sibuk mengejar penghargaan, tidak lagi gelisah karena kehilangan, karena kamu mulai merasakan keindahan dari melepaskan segalanya kepada Allah. Inilah momen ketika aku yang palsu mulai lenyap, dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang berkata lirih, semua ini adalah milikmu ya Allah. Hilangnya diri bukan berarti kamu berhenti mencintai dunia, tapi kamu mencintai dunia tanpa terikat padanya. Kamu bekerja bukan karena ambisi, tapi karena ibadah. Kamu mencintai orang bukan karena keinginan memiliki, tapi karena Allah yang menumbuhkan cinta di hatimu. Dan ketika kamu berjalan di bumi dengan hati seperti itu, kamu akan merasakan ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ketenangan karena kamu tidak lagi membawa beban aku. Dalam keadaan itu, kamu mulai memahami makna dari fana. Bukan lenyap secara fisik, tapi lenyapnya ego. Hilangnya kepentingan diri, hingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang bekerja melalui dirimu. Kamu menjadi seperti cermin yang bening, memantulkan cahaya Tuhan tanpa noda keakuan. Kamu tidak lagi menjadi pusat dari kehidupanmu sendiri, karena pusatnya telah bergeser, kini Allah yang menjadi pusat segalanya. Dan ketika Allah menjadi pusat hidupmu, setiap langkahmu menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, setiap hembusan nafas menjadi pengingat akan kehadirannya. Inilah saat di mana kamu benar-benar bebas, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi bergantung pada apapun selain Allah. Hilangnya diri bukan kehilangan, tapi justru penemuan terbesar seorang hamba. Sebab ketika dirimu lenyap, Allah hadir sepenuhnya dalam batinmu. Dan saat itu, kamu tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena kebahagiaan itu telah bersemayam di dalam dirimu. Dalam kehadiran yang hening, di mana hanya Allah yang tinggal di sana, dan nafasmu bergetar lembut bersama namanya.
Ketika dirimu telah hilang dalam kesadaran ilahi, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Ketenangan yang hakiki, kedamaian yang lahir bukan dari keadaan, tetapi dari kedalaman jiwa yang telah mengenal Tuhan. Ketenangan itu tidak datang karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu telah berhenti berperang dengan takdir. Kamu tidak lagi menolak apa yang datang, dan tidak terlalu menggenggam apa yang pergi, karena kamu tahu segalanya adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Setiap tarikan nafas terasa lembut dan penuh syukur. Setiap hembusan terasa seperti penyerahan diri yang tulus kepada Sang Pemilik kehidupan. Dan di antara dua nafas itu, kamu menemukan ruang hening, tempat di mana hatimu dan Allah berjumpa dalam kedamaian yang suci. Kamu mulai menjalani hidup tanpa tergesa, tanpa rasa takut kehilangan. Karena kamu tahu bahwa apapun yang tertulis untukmu tidak akan pernah luput. Segala sesuatu menjadi sederhana, karena kamu telah memahami bahwa dunia ini hanyalah bayangan yang bergerak di bawah cahayanya. Kamu tidak lagi sibuk mencari makna di luar, sebab kamu telah menemukannya di dalam dirimu, di tempat paling dalam di mana Allah bersemayam dalam diam. Setiap langkahmu menjadi bentuk syukur, setiap pekerjaan menjadi ibadah, dan setiap peristiwa menjadi pelajaran yang menuntunmu kembali kepadanya. Disitulah kamu benar-benar memahami apa arti tenang, bukan tanpa gelombang, tapi karena kamu telah menjadi samudra yang tidak lagi takut pada ombak. Ketika hati telah mengenal Tuhannya, dunia tidak lagi mampu mengguncangnya. Kamu bisa menghadapi badai kehidupan dengan senyum, karena kamu tahu setiap ujian hanyalah cara Allah membentuk kelembutan di hatimu. Kamu tidak lagi mengeluh pada nasib, karena kamu tahu nasibmu ada di tangan yang penuh kasih. Kamu tidak lagi iri pada orang lain, karena kamu percaya bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri dalam rencana Allah yang indah. Dan di titik itu, kamu merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari cemas, dari takut, dari gelisah, karena kamu hidup di bawah lindungan namanya. Setiap kali kamu merasa kehilangan arah, kamu kembali pada nafasmu. Kamu tarik perlahan dan kamu sadari, udara ini adalah karunia. Kamu hembuskan pelan dan kamu sadari, kehidupan ini bukan milikmu. Begitulah cara sederhana tapi sakral untuk kembali pada Allah. Karena di setiap nafas yang kamu sadari, disitulah Dia menunggumu. Bukan di langit jauh, tapi di dalam dirimu sendiri, di tempat di mana hati dan ruh bertemu. Dan saat kesadaran itu hadir, kamu tidak hanya hidup, tapi kamu dihidupkan. Ketenangan sejati tidak bisa dicari, ia hanya muncul ketika kamu berhenti berlari. Ketika kamu berhenti mengejar kebahagiaan dari hal-hal yang fana, dan mulai menatap ke dalam dirimu, kamu akan menemukan Allah di sana. Selalu ada, selalu dekat, menatapmu dengan kasih yang tak bertepi. Di saat itu, kamu sadar bahwa seluruh hidup ini adalah dialog cinta antara dirimu dan Penciptamu. Setiap kesedihan adalah panggilan agar kamu kembali. Setiap kegembiraan adalah hadiah agar kamu bersyukur. Dan setiap nafas adalah bukti bahwa Allah masih mengizinkanmu mencintainya dengan cara yang paling lembut. Maka ketika hatimu tenang, jangan sangka itu karena keadaan. Itu karena Allah sedang menenangkanmu dengan kehadirannya. Ketika jiwamu damai, jangan kira itu hasil usahamu. Itu karena Allah sedang bersemayam di dalam dirimu, menjadikanmu tempat bagi ketentramannya. Dan saat kamu bernafas dengan penuh kesadaran, dengan hati yang pasrah dan berserah, itulah saat nafas dan Allah benar-benar menyatu di dalam diri. Tidak ada lagi jarak antara kau dan Dia, yang ada hanya cinta, cinta yang hening, suci dan abadi, tempat di mana seluruh kehidupan berlutut dalam damai di hadapannya. Maka kini, berhentilah sejenak. Dengarkan nafasmu sendiri, rasakan detaknya yang lembut dan sadari bahwa di setiap hembusan itu Allah sedang memelukmu dengan kasih-Nya. Jangan lagi mencarinya terlalu jauh karena Dia tidak pernah pergi. Dia selalu ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dan di antara dua nafas yang terus menghidupkanmu. Bila hatimu gelisah, kembalilah pada nafasmu. Bila jiwamu lelah, ingatlah bahwa Allah sedang bersamamu. Dan saat kamu benar-benar menyadari itu, saat nafas dan Allah menyatu di dalam dirimu,
kamu akan memahami makna terdalam dari ketenangan, bukan ketika hidupmu tanpa masalah, tapi ketika hatimu selalu bersama Allah, apapun yang terjadi. Semoga setiap nafasmu menjadi zikir yang menuntunmu pulang kepadanya.